warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Grobogan yang hari ini akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya sendiri. Di sini berperan sebagai pengamat Tia Ratna Wulandari, kemudian sebagai coach Pak Catur, dan sebagai kuci Bu Anifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Catur? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah kabar dari luar biasa. Alhamdulillah hari ini kita akan melakukan pengamatan praktik coaching ya. Di sini saya berperan sebagai pengamat dan Pak Catur sebagai coach serta Bu Anifah sebagai kuci. Nanti saya akan melakukan pengamatan berdasarkan rubrik penilaian yang telah disediakan. Kalau boleh tahu, nanti Pak Catur akan memfokuskan kompetensi coaching di bagian yang apa Pak? Jadi saya akan fokuskan pada kompetensi coaching, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya konfirmasi lagi ya Pak, jadi Bapak akan memfokuskan pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira persiapan apa yang telah Bapak siapkan dalam praktik coaching ini dan indikator apa yang dapat mengukur ketercapaian dari tujuan pengembangan yang akan Bapak laksanakan? Ya, karena saya akan memfokuskan pada rubrik penilaian berbobot, maka yang harus saya siapkan adalah pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali potensi dari coach dalam penemuan solusi atas permasalahan yang dihadapi, dan indikator keberhasilannya adalah coach dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Jadi Bu Anifah sebagai coach sudah mengerti ya arah dari pelaksanaan kegiatan hari ini. Baiklah, silakan bisa dimulai untuk kegiatan coachingnya, dan nanti selama kegiatan coaching saya akan mengamati proses kegiatan coaching yang Bapak dan Ibu laksanakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Anifah, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik Pak. Alhamdulillah, tetap semangat Bu ya. Kelihatannya Ibu kok kenapa letih? Ada wajahnya itu wajah lelah, ada sesuatu yang ingin bicarakan. Iya Pak, ini merasa capek saya Pak. Habis ngajar kelas 6 matematika, jam terakhir gitu loh Pak. Jadi itu kenapa Bu ya? Mungkin ada yang mau dibicarakan dulu pelajaran hari ini Bu. Gini Pak, matematika itu kan jam saya yang pas hari Rabu itu kan jam terakhir loh Pak. Saya merasa minat belajar dari anak itu rendah banget. Terus anak-anak itu kurang antusias, terus merasa kayak kurang motivasi dari belajarnya. Dan juga tuh Pak, kalau jam terakhir tuh biasanya kan anak-anak itu kan rasanya kepanasan ya, karena kipas di kelas tuh nggak nyala, terus merasa kepanasan, juga mungkin kondisinya sudah capek, terus perutnya mungkin udah merasa lapar, jadi minatnya kayak kurang gitu loh Pak. Jadi Ibu itu ingin agar pembelajaran bisa dilaksanakan, bisa memotivasi anak menjadi lebih antusias, bisa mendorong anak menjadi berpartisipasi aktif lah ya selama kegiatan belajar matematika. Begitu sih Bu? Iya Pak, saya tuh pengennya melihat anak-anak itu semangat dalam belajar, terus ada motivasi dari dirinya, terus mereka itu kalau pas pembelajaran itu tidak hanya bengong atau malah kadang kayak gelosoran gitu loh Pak, hiburan kayak gitu. Dan juga sebagian anak-anak itu kan ada yang suka, ada yang enggak gitu ya Pak. Terus kadang ada yang kalau ditanya, ada yang cuma diem, nggak ngerti. Nah saya tuh pengennya tuh mereka tuh memiliki usaha untuk supaya bisa gitu loh Pak. Dia itu pengen ada keinginan, biar anak itu punya keinginan, aku bisa gitu. Saya pengennya seperti itu Pak. Oke, jadi gini, coba mungkin saya untuk cerita dari Ibu, ceritakan apa yang sudah Ibu lakukan dalam pembelajaran hari ini Bu. Tadi katanya anak itu kan kurang bersemangat dalam pembelajaran. Itu tadi pembelajarannya bagaimana Rita?
Saya Pak ya, tadi saya melaksanakan pembelajaran itu dengan metode diskusi, terus metode yang lain yang membuat anak itu merasa senang, baik itu merasa mudah mengerti. Terus juga saya juga memberikan itulah LKPD ke anak-anak itu dengan soal yang sama semuanya murid Pak. Itu tadi saya sudah melaksanakan seperti itu. Oke, dari metode yang Ibu lakukan tadi, respon anak-anak bagaimana Ibu? Tadi saya kan melaksanakan metode diskusi ya Pak ya. Terus respon anak-anak itu mereka saling menjalin kolaborasinya itu bagus. Terus yang aktif, yang diem juga ada. Terus tapi anak-anak itu gimana ya? Ada usaha untuk mengerjakannya gitu. Yang hanya diem itu, yang diem tadi mereka itu tanpa usaha. Kayaknya tuh ya itu minatnya itu loh. Oke, dengan melihat respon murid tadi yang seperti itu, kira-kira itu punya ide apa supaya pembelajaran yang dilaksanakan dapat mendorong kolaborasi murid dan keaktifan murid itu? Ya, saya punya ide Pak. Idenya itu ya biar anak-anak itu semuanya aktif. Itu kayak membuat kegiatan pembelajaran matematika dengan kayak permainan Pak. Jadi kan keaktifan murid itu ada gitu loh Pak. Oh gitu, wah ide yang sangat bagus itu Bu. Iya, iya Pak. Jadi untuk melihat tingkat kesiapan murid, apa yang akan Ibu lakukan nanti? Rencananya gini Pak, untuk mengetahui kesiapan murid yang saya lakukan sebelum pembelajaran, saya akan memberikan tes diagnostik dulu Pak. Terus kemudian memberikan pertanyaan tematik. Terus setelah itu saya membagi kelompok berdasarkan kesiapan belajarnya. Setelah itu saya juga akan memberikan permainan di mana masing-masing kelompok itu akan berkompetisi sehingga murid akan aktif dalam pembelajaran dan kemudian soal-soal yang saya berikan dibedakan sehingga saya sesuai dengan kemampuan anak. Walaupun seperti itu, kalau seperti itu menurut Bapak gimana? Jadi sesuai dengan kemampuan anak. Yang Ibu lakukan tadi sudah sangat bagus Bu, menurut saya. Ada strategi lain mungkin Bu yang akan dilakukan selain itu tadi? Oh iya, sebelum pembelajaran saya akan menanyakan perasaan yang dialami muridnya dulu. Terus saya juga akan memberikan ice breaking agar anak itu lebih fokus gitu ya Pak ya. Selain itu saya juga akan mengaitkan materi pembelajaran dengan konteks kehidupan yang nyata, dan di akhir pembelajaran bersama murid itu merefleksikan kegiatan yang telah dilakukan, terus anak-anak bisa mengungkapkan perasaannya dan kegiatan seperti yang diharapkan kegiatan seperti itu dengan harapan depannya. Ya, luar biasa menurut saya Bu. Ide dan strategi yang telah Ibu rencanakan ke depannya, kira-kira apa ya? Kapan Ibu akan segera melaksanakan rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi? Insya Allah minggu depan Pak, karena saya juga akan mempersiapkan NPM-nya terlebih dahulu, persiapan alat dan bahannya, terus juga mencari informasi gambar-gambar yang menarik terkait dengan materi yang akan saya sampaikan nanti. Oke, kemudian yang menurut Ibu itu yang dibutuhkan agar pembelajaran tersebut bisa berjalan dengan maksimal, itu yang perlukan apa Bu? Saya akan berkolaborasi Pak dengan teman sejawat. Ya, berarti kolaborasi dengan itu sangat bagus sekali Bu. Semua saya yang Ibu rencanakan dari percakapan kita ini, apa yang bisa disimpulkan terkait pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Ini Pak, setelah saya tadi bercerita, saya merasa tercerahkan dan muncul ide-ide untuk membuat rencana pembelajaran yang mendorong minat dan keaktifan belajar di kelas. Terus dari sini Pak, saya mengucapkan banyak terima kasih ke Pak Catur karena sudah mendengarkan curhatan saya, dan sampai akhirnya saya bisa menemukan solusi dan permasalahan yang saya hadapi. Tidak masalah Bu, alhamdulillah. Semoga percakapan kita hari ini bisa bermanfaat kepada Ibu. Daripada saya pribadi, saya penasaran nanti aksi Ibu nanti, perencanaan nanti akan dilaksanakannya
itu bagaimana nanti saya tunggu ceritanya lagi Bu. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar Bu ya. Siap Pak. Ya, oke, saya tunggu itu aja. Terima kasih Ibu. Iya, Pak. Tadi ya setelah saya mengamati praktek kucing yang dilakukan oleh Pak Catur dan Bu Anifa, ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Catur sebagai coach yang sudah Pak Catur lakukan pada saat proses kucing yang menjadi indikator pencapaian pengembangan kompetensi. Tadi apa Pak yang sudah menunjukkan yang Bapak lakukan? Yang saya lakukan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentunya gitu. Terus berusaha untuk menggali lebih dalam kompetensi diri coaching, sehingga coaching dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya sendiri. Baiklah, dari pengamatan yang telah saya lakukan tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa Pak Catur sebagai coach sudah memenuhi unsur penilaian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan sudah sesuai dengan rubrik penilaian yang ada. Selanjutnya juga sudah berurutan ya, dari urutan konseptualitasnya juga sudah ada. Nah, untuk selanjutnya ini Pak, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak tunjukkan atau kembangkan ketika nanti ada praktek coaching? Untuk kedepannya jika ada kesempatan melakukan coaching lagi, tentunya saya akan mengembangkan kompetisi dan mendengarkan secara aktif. Kemudian menurut saya itu kompetisi itu sangat, karena kompetisi itu sangat, menurut saya sangat bermanfaat bagi saya. Jadi saya akan mendengar aktif itu aja. Baiklah Pak, semoga apa yang kita lakukan ini nanti bisa bermanfaat bagi kita semua ke depannya. Terima kasih kepada Pak Catur dan Bu Anifa untuk waktunya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.